saya bersama dengan Bapak Agus Prastudi ya, Ya, saya. selaku Sekretaris Jenderal dari Ikatan Pengusaha Kargo Nusantara. Terima kasih Pak Agus sudah Ya, diundang sama-sama, di konferensi pers ini Pak. Pak, menarik ini kan lagi hangat-hangatnya terkait isu kenaikan BBM khususnya solar ya Pak ya. Betul. Berkait Pak berdampak langsung dengan pengusaha kargo gitu. Betul. Dan hari ini dari pihak IPCN bersikap. Poin-poin apa ya Pak yang disampaikan? Jadi begini, terkait masalah BBM naik pada tanggal 3 September kemarin, itu kurang lebih hampir 30% dari pemerintah. Dan kita selaku pengusaha ekspedisi kargo ini sangat berdampak. Karena apa? Karena hampir 50% biaya yang kita keluarkan itu dari BBM. Oke, 50% ya? 50% itu dari BBM. Dari semua komponen operasional Pak? Ya, hampir 50% dari BBM. Itu kita bisa terhitung dari satu value. Misalkan dari BBM aja, belum lagi nanti kenaikan di pelayaran, tol, dan lain-lain. Berarti kita harus memikirkan juga dampak yang besar dan luar biasa dari kenaikan ini. Bisa dijabarkan lah, komponen selain BBM itu biasanya cost operasional apa saja Pak untuk pengusaha kargo ini? Kayak cost operasionalnya nanti kenaikan tol, pelayaran, SMU, dan juga untuk handling di daerah. Karena teman-teman di daerah masih mengutamakan solar dan otomatis distribusi untuk pengiriman barang di daerah pun nanti jadi naik. Dan sebenarnya kita juga untuk UMKM di Indonesia ini benar-benar hampir 2 tahun kita terpuruk karena pasca pandemi, dan belakangnya ini hampir beberapa bulan ekonomi kita sudah mulai membaik, tapi kita dikagetkan lagi dengan adanya kenaikan BBM. Perlu diketahui juga, logistik ini sebagai urat nadinya pengiriman di Indonesia. Tanpa adanya logistik, perekonomian di Indonesia saya yakin akan terhambat ataupun mati kalau misalkan logistik ini berhenti. Sampai hari ini Pak, apakah dari pihak internal IPCN sudah bersikap untuk menetapkan kenaikan dengan besaran tertentu gitu untuk ongkos angkutnya? Ya, hari ini kita sudah menyatakan sikap terkait masalah kenaikan BBM. Kenaikan ini minimal 20%, dan nanti akan kita rilis dan kita distribusikan ke teman-teman anggota IPCN di seluruh Indonesia ini per tanggal 15. Minimal 50% dan maksimal sesuai dengan perusahaan masing-masing nanti. Karena di IPCN juga kita memiliki beberapa BPD. Satu ada BPT Sulawesi, BPT Jawa Timur, BPT Kalimantan. Jadi nanti setelah rilis ini dibuat, teman-teman di daerah pun nanti menggunakan hasil dari konferensi pers hari ini. Minimal 20% atau maksimal 20%? Minimal 20%, maksimal sesuai dengan kesepakatan dari anggota. Antara pemilik barang gitu atau customer? Enggak, si pemilik perusahaan, ownernya masing-masing. Oke Pak, hitungan bisa ditetapkan 20% itu berdasarkan apa Pak? Jadi gini, kita menghitung kalau BBM ini kita naik kurang lebih hampir 30%. Nggak bisa kita menghitung secara langsung harus 30%, enggak. Karena tadi saya bilang ada beberapa value yang harus kita pikirkan. Misalkan biaya BBM naik, operasional naik, terus buat kehidupan nanti pengembangan juga pasti naik. Jadi beberapa poin presentasi itu kita bagi-bagi. Jadi kita membuat minimal 20% untuk kenaikan tersebut. Di internal IPCN sendiri apakah anggota sudah mulai menaikkan? Kalau menaikkan secara langsung belum semua, sebagian. Tapi setelah konferensi pers ini dilakukan dan disebar ke semua anggota, nanti semua anggota mungkin harus menaikkan semuanya rata-rata. Dan memang bukan di luar IPCN sendiri, di luar IPCN organisasi lain seperti Asperindo itu sudah menaikkan, dia minimal 25%. Tapi IPCN karena terkenal dengan kargo murah, kita juga nggak mau memberatkan juga untuk UMKM di Indonesia. Kalau terlalu mahal, berapa besar biaya logistik nanti di daerah? Karena kebanyakan juga distribusi barang di daerah ini bentuknya sayuran, seperti kol, kubis. Kalau kita menaikkan dengan harga yang tinggi, berat mereka untuk
menjual lagi, distribusi lagi buat ke kota. Pak, bisa digambarkan lagi soal anggota IPCN ini terdiri dari pengusaha kargo yang mungkin bergerak di sektor atau muatan apa saja gitu? Jadi kalau IPCN, saya sedikit berbicara tentang IPCN. IPCN itu adalah organisasi atau perkumpulan yang berdiri di tahun 2012 yang bertujuan untuk membantu sesama pengusaha kargo dalam mendistribusikan barangnya. IPCN sendiri ini ada 250 anggota. 250 anggota itu bisa menghidupi kurang lebih 30.000 jiwa. Karena masing-masing anggota ada yang memiliki 100, 200 karyawannya. Dan dalam per hari IPCN ini bisa mencapai 500 ton muatannya. Itu dari seluruh Indonesia ya. Dari seluruh Indonesia. Dan IPCN ini juga tersebar di hampir di Nusantara. Kita ada di Jawa, Jabotabek, Kalimantan, terus Sulawesi dan Papua. Dan itu hampir semua provinsi ada perwakilannya. Hampir semua ada. Kurang lebih 20% kita belum ada. Kita belum ada di Maluku, kita belum ada. Tapi saat ini akan terus bertambah. Karena kalau menurut saya dari 250 anggota ini sudah banyak. Karena satu provinsi itu bisa memiliki 5 sampai dengan 10 anggota. Misalkan dari provinsi Sulawesi kita ada 10 anggota. Dari Kalimantan kita ada 10 anggota. Jadi sama-sama saling support, saling membantu untuk distribusi barang. Kayak misalkan dari Kendari ada, terus di Palu ada, di Manado ada, di Gorontalo ada. Jadi masing-masing provinsi itu ini ada anggota IPCN. Baik, Pak, selain isu kenaikan ini kan sebenarnya kan yang jadi isu juga itu ada kelangkaan solar gitu ya. Dan itu kan tiap tahun ada kuotanya dan setiap tahun itu jebol gitu. Ya. Itu apakah juga mengambil sikap soal itu? Jadi begini, kenapa persentase ini bisa mencapai 20%? Karena kita juga mengkaji juga dari informasi dari rekan-rekan di daerah. Salah satu contoh, kita di Sumatera, di Sulawesi. Saya ambil contoh, untuk pengiriman barang dari Makassar ke Sulawesi, kadang kita harus mengantri 2-3 hari. 2-3 hari untuk BBM. Sekalipun dapat, itu dibatasi. Misalkan hanya beberapa liter, nggak sesuai dengan kebutuhan yang kita mau. Dan di situ juga akhirnya ongkos operasional meningkat karena tim kita harus menginap di jalan, dan makanya 20% persentase ini menjadikan acuan kita untuk menaikkan harga ongkos kirim. Jadi harapannya kompensasi dari kenaikan ini ya distribusi di daerah untuk solar ini lancar harusnya. Ya, kalau harapan saya sih mungkin dari teman-teman di PCN juga harapannya ada subsidi untuk pelaku bisnis ya ekspedisi, misalkan diberikan keringanan untuk subsidi untuk pengisian BBM, yang kedua diberikan keringanan untuk biaya BBM ini sendiri, karena bagaimanapun juga BBM ini menjadi menjadi motor utama kita dalam bekerja di industri ini. Semoga pemerintah ini melihat bahwa alur logistik di Indonesia ini benar-benar dibutuhkan di industri ini gitu. Baik, terakhir, setelah pertemuan ini, konferensi ini, langkah selanjutnya apa yang akan dilakukan IPCN, Pak? Langkah selanjutnya nanti kita mulai rilis di tanggal 15. Kalau terkait masalah bisnis, ini perkiraan 30-40% mungkin ada penurunan di beberapa bulan terakhir di awal ini. Tapi saya yakin dengan adanya kenaikan ini, saya yakin juga nanti kenaikan barang-barang lainnya itu bakal ngikut, dan saya kira 4-5 bulan lagi ini akan berangsur normal. Semoga dengan kenaikan ini ya Indonesia ini semakin bisa bangkit gitu loh, karena hampir 2 tahun kita pandemi, hampir 2 tahun kita terpuruk perekonomian kita, banyak UMKM di Indonesia ini bangkrut dan mati, dan sekarang mulai kita merangkak berjalan untuk bisnis lebih baik, tapi dikagetkan lagi dengan BBM, ya mau nggak mau jadi
menjadi halangan juga buat kita. Semoga Indonesia ini lebih baik ke depannya. Baik. Terima kasih Pak Agus atas waktunya. Semoga apa yang disampaikan hari ini bisa didengar langsung oleh pemerintah dan pemerintah bisa merealisasikan gitu Pak. Siap, sama-sama Pak. Amin. Terima kasih. Salam sehat Pak. Sehat selalu.